Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain bisa untuk mengetahui secara detail karakter orang, mulai dari pembawaan individu seperti sifat, kepribadian, watak, serta perilaku atau tingkah laku, ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan juga bisa untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa besar seseorang akan mendapatkan rezeki dan mencapai karirnya di masa yang akan datang. Hal ini semua bisa diketahui dari garis tangannya, berupa potensi dari dan bakat yang dimiliki sejak lahir pada diri setiap orang, yang tentunya mempunyai segala kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Bentuk dan garis tangan seperti apa saja dan bagaimana caranya untuk bisa mengetahui rezeki maupun karir di masa yang akan datang. Ikuti dan simak penjelasan video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Yang harus diketahui dan dipahami oleh teman-teman sebelum saya memberikan penjelasan maupun uraian ini adalah kesuksesan atau keberhasilan seseorang hanya bisa diraih dengan kerja keras, ulet, memiliki rasa optimis yang besar, dan yakin pada diri sendiri. Untuk itu, dengan membaca garis tangan, maka akan didapatkan kesimpulan ataupun petunjuk untuk mengetahui seberapa besar seseorang itu akan bisa meraih kesuksesan atau keberhasilan di masa depannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca atau menganalisa tangan pasif terlebih dahulu. Pada umumnya tangan yang pasif adalah tangan yang kiri, namun jika orang kidal maka tangan pasifnya adalah tangan yang kanan. Dari tangan pasif maka akan didapatkan kesimpulan seperti tentang sifatnya, tentang kepribadiannya, watak, perilaku maupun tingkah lakunya. Selanjutnya dari bentuk, alur, pola maupun guratan-guratan yang ada di telapak tangan akan diketahui tentang potensi diri, tentang bakat dan kelebihan hingga kekurangannya. Setelah secara keseluruhan kita membaca tangan pasif dan mengetahui semuanya, maka selanjutnya kita melangkah ke tahap yang kedua, yaitu menganalisa atau membaca garis tangan dominan. Pada umumnya tangan dominan adalah tangan yang kanan, kecuali untuk orang yang kidal. Untuk mengetahui seberapa besar rezeki dan karir yang akan diraih seseorang, yang dianalisa adalah garis kehidupan, garis nasib, dan tanda yang ada di telapak tangan. Untuk memudahkan teman-teman bisa mengetahuinya, saya akan memberikan tutorial dan contoh bentuk maupun tanda yang ada di garis tangan. Beberapa contoh yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman dari garis tangan nasib adalah misalnya orang yang memiliki garis tangan nasib yang tebal dan jelas di telapak tangannya. Tips seperti ini adalah menunjukkan seseorang yang mantap dalam pekerjaannya atau kehidupannya. Orangnya penuh semangat dan menikmati hidup walaupun cobaan datang silih berganti, tetapi ia mampu mengatasi dengan baik. Yang sering menjadi pertanyaan pada topik ini adalah pada usia berapa orang bisa diketahui akan meraih kesuksesan atau keberhasilan. Dari beberapa penelitian dan riset tentang palmistry bahwa seseorang akan meraih kesuksesan pada usia tertentu berdasarkan dari pola garis tangan nasibnya. Karena perubahan pada guratan yang ada di garis nasib juga sangat mempengaruhi. Akan tetapi pada umumnya di saat garis nasib terlihat tebal dan dalam, itulah saatnya seseorang akan mengalami perubahan hidupnya. Saya akan memberikan beberapa contoh dengan tampilan gambar ini agar teman-teman juga mudah untuk bisa mengetahui dan mencerna apa yang akan saya sampaikan. Misalnya, seseorang yang sudah tidak bekerja bertahun-tahun atau menganggur, sebelumnya tidak memiliki garis nasib ataupun garis nasibnya tipis ataupun tidak jelas. Tetapi setelah bekerja atau memiliki usaha, garis nasibnya berubah menjadi tegas atau tebal dan dalam. Maka ini adalah tanda orang tersebut akan meraih kesuksesan ataupun keberhasilan.
Kemudian garis nasib yang diawali dari telapak tangan paling bawah atau dekat dengan pergelangan tangan, maka menunjukkan seseorang yang bisa meraih kesuksesan lebih cepat dari kebanyakan orang, atau pada umumnya seseorang meraih kesuksesan. Biasanya usia sukses ini diawali dengan usia yang sangat muda. Garis nasib yang berakhir pada garis pikiran atau garis kepala menunjukkan seseorang yang meraih kesuksesan pada usia yang matang antara usia 35 tahun sampai 40 tahun ke atas. Jika garis nasib sampai di garis hati atau bahkan menyentuh garis akhir jari tengah, maka hal ini menunjukkan kesuksesan yang diraih sangat baik. Pada tampilan gambar ini saya juga akan memberikan sisi lain agar teman-teman bisa mudah untuk mengetahuinya. Sebagai contoh, adanya dua garis nasib yang sejajar atau paralel adalah menunjukkan kesuksesan orang yang memiliki dua karir atau usaha sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Misalnya orang ini adalah pekerja swasta atau menjadi PNS ataupun menjadi karyawan, tetapi selain itu ia juga memiliki usaha lain, misalnya bengkel ataupun rumah makan. Jika garis nasib yang sejajar atau paralel terlihat jelas dan tegas, maka pada umumnya ia bisa meraih kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Garis tangan keberuntungan berdasarkan variasi garis nasib. Garis tangan nasib ini dengan bentuk tertentu memiliki arti tertentu juga. Banyak sekali variasi yang bisa dilihat pada garis nasib ini. Saya akan memberikan contoh agar teman-teman juga lebih mudah, seperti pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G. Penjelasan pada huruf A ini adalah garis keberuntungan berbentuk garis vertikal yang berawal dari garis kehidupan. Sebenarnya bentuk garis ini adalah paralel dari garis nasib, tetapi tanda garis ini memiliki nasib yang baik pada titik tertentu dalam kehidupan seseorang. Kemudian perhatikan pada huruf B, garis keberuntungan berawal dari bawah garis kehidupan. Garis ini merupakan garis keberuntungan yang diperoleh atau didapat dari orang tua atau warisan. Contohnya, ia memulai usahanya berbisnis karena diberikan modal dari orang tua atau warisan dari orang tua lainnya atau saudara-saudaranya. Berikutnya pada huruf C, garis nasib yang panjang tumbuh dari bagian garis kehidupan. Bisa teman-teman perhatikan pada huruf C ini, hal ini berarti seseorang yang meraih kesuksesan dari ketekunan dari hasil kerja kerasnya yang dimulai dari awal atau dari nol. Kemudian pada huruf D, garis nasib yang melengkung ke arah jempol atau ibu jari. Ini biasanya dimiliki oleh anak yang sulung atau anak pertama pada keluarga. Namun jika anak kedua ataupun anak yang ketiga dan seterusnya memiliki garis ini, berarti orang tersebut yang mengambil alih tampuk kepemimpinan dalam usaha atau bisnis orang tuanya ataupun bisnis keluarga. Selanjutnya pada huruf E, garis nasib yang tumbuh tegak lurus ke arah jari tengah. Ini bertanda orang yang mandiri, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain karena orangnya memiliki kemampuan dengan mandiri. Bentuk garis tangan seperti ini nyaris sempurna karena apa yang ia raih adalah sebuah cita-cita yang diawali dari kerja keras. Berikutnya huruf F adalah garis nasib yang tidak umum karena tumbuh dari arah kanan. Ini adalah pertanda pemiliknya akan menjadi orang terkenal dan memperoleh keberuntungan dari pihak lain atau orang lain yang tidak terduga. Kemudian pada huruf G, teman-teman bisa perhatikan ini adalah garis nasib yang tumbuh dari garis kepala atau garis pikiran. Ini artinya orang yang memperoleh kesuksesan atau keberhasilan di bidang seni dan pendidikan. Misalnya jadi seniman, jadi artis, jadi guru, ataupun dosen. Kemudian yang kedua adalah garis kehidupan dan semangat hidup. Garis kehidupan menunjukkan kualitas kehidupan yang dijalani seseorang, berapa besar semangat hidup, vitalitas, kekuatan, dan energi yang dimiliki. Garis kehidupan juga bisa memberikan gambaran peristiwa apa yang akan terjadi dalam hidup seseorang dari kecil hingga dewasa. Misalnya, garis kehidupannya tebal, jelas, dan dalam. Hal ini adalah menunjukkan seorang yang aktif, berani, dan penuh semangat. Sebaliknya, garis kehidupannya tipis dan samar atau tidak jelas menunjukkan seorang yang kurang inisiatif,
kemudian sering ragu-ragu dan kurang memiliki semangat hidup yang positif. Sementara jika garis kehidupannya sedang, dalam artian peralihan antara tebal dan tipis, adalah menunjukkan seseorang yang memiliki semangat hidup rata-rata seperti kebanyakan pada umumnya. Vitalitas hidup seseorang bisa dilihat dari sempit lebarnya lengkungan garis kehidupan terhadap bagian bawah ibu jarinya. Seperti pada contoh gambar ini, teman-teman bisa sambil perhatikan gambar dengan teliti. Antara garis yang utuh dan garis yang terputus adalah contoh garis yang sempit dan garis yang melebar. Jika seseorang memiliki garis kehidupan yang agak sempit dekat dengan ibu jari, ini adalah warna yang merah. Saya berikan contoh ini dengan garis warna merah, berarti vitalitasnya rendah. Semakin garisnya mendekat dengan ibu jari, maka semakin rendah vitalitas hidupnya. Pada umumnya, garis ini dimiliki oleh orang yang sering menderita kelelahan fisik dan sering sakit. Kemudian, garis kehidupan dengan warna biru dengan bentuk lengkungan yang lebar dari bagian bawah ibu jari. Ini adalah menunjukkan vitalitas yang tinggi, lincah, dan penuh semangat, apalagi jika bentuknya dalam dan jelas. Selanjutnya, jika garis kehidupannya yang membentuk lingkaran lebar, tetapi garisnya tipis dan pudar, hal ini menunjukkan seseorang yang sedang memiliki masalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau kehidupannya. Berikutnya yang ketiga adalah tanda keberuntungan di garis kehidupan. Saya akan tampilkan 5 contoh bentuk garis keberuntungan di garis kehidupan. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini dengan baik. Yang warna biru adalah garis kehidupan. Kemudian ada titik dengan warna merah, ini adalah periode usia, dan warna hijau adalah contoh bentuk garis keberuntungan yang ada di garis kehidupan. Garis keberuntungan ini selalu berawal dari garis kehidupan dengan ujungnya mengarah ke atas. Jadi apabila di garis kehidupannya ada garis yang ujungnya mengarah ke bawah, itu bukan garis keberuntungan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dengan baik. Garis keberuntungan yang mengarah ke atas yang dimulai dari garis kehidupan adalah sebagai sinyal yang positif atau membawa kebaikan. Sementara jika justru mengarahnya ke bawah adalah pertanda sinyal negatif dan melemahkan. Seseorang yang memiliki garis tangan keberuntungan seperti ini akan mengalami perubahan yang sukses, baik karir maupun usahanya. Semakin tinggi dan panjang garis keberuntungan yang dimiliki, maka semakin besar akan didapatkan atau diperoleh. Pada contoh gambar ini, teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Misalnya garis keberuntungannya mulai muncul di titik usia 21. Maka keberhasilannya akan dimulai pada periode usia 21 sampai 25 atau bisa sampai usia 30 tahun. Misalnya lagi, garis ini muncul dimulai dari titik usia 35. Maka masa kesuksesannya akan dimulai pada periode usia 35, begitu juga seterusnya. Yang perlu diperhatikan teman-teman adalah garis keberuntungan ini jangan dijadikan parameter ataupun patokan akan memulai usaha atau meniti karir. Akan tetapi memulai usaha atau meniti karir bisa kapanpun. Jadi garis ini adalah gambaran adanya perubahan kehidupan yang positif atau negatif. Karir atau usaha tidak selalu bisa menguntungkan dalam waktu 1 atau 2 tahun pertama, apalagi bentuk usaha jangka panjang. Hal ini juga harus dipertimbangkan dengan baik. Yang keempat adalah garis-garis paralel. Garis-garis paralel adalah garis double atau tumbuh sejajar di sisi dalam garis utama. Dalam gambar ini, saya berikan contoh untuk garis utama dengan warna coklat dan garis paralel adalah warna hijau, biar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengenali. Garis ini adalah tanda tambahan atau garis energi atau semangat. Garis paralel bisa ada di semua garis utama. Garis ini memiliki arti seseorang yang memiliki semangat hidup yang tinggi. Dia adalah seorang yang bersemangat mengejar impian dan cita-citanya, atau orangnya memiliki ambisius yang cukup besar. Garis paralel ini juga disesuaikan dengan periode usia tertentu. Ada beberapa titik dengan warna biru adalah periode usia. Ini ada usia mulai 21 tahun, 25, 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Artinya,
pada titik usia berapa garis paralel ini dimulai dan berakhir. Karena garis ini bisa menunjukkan itulah masa-masa orang tersebut sibuk, mengalami perubahan hidup yang baik, banyak pekerjaan, dan usahanya lancar. Pada gambar ini ada huruf A, B, C, D, dan E. Ini adalah contoh saja. Apabila garis paralel ini muncul pada titik dan huruf A atau sampai B, artinya mulai usia 21 sampai 25 tahun akan mengalami perubahan yang baik. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian jika garis paralelnya justru muncul di titik dan di huruf mulai huruf C sampai D atau sampai E, berarti di usia 30 sampai 40 tahun atau 50 tahun mengalami perubahan hidup yang baik. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya dan sebaiknya kita selalu melakukan hal yang positif. Segala sesuatu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Saling menghormati dan menghargai orang lain jauh akan lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.